tahun 2021 adalah tahun memperkatakan firman Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun untuk kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Di dalam keadaan apapun, jaga perkataan kita dari kata sia-sia yang melemahkan iman kita. Yang kedua, tahun yang akan menghadirkan banyak masalah dan persoalan bagi kota-kota maupun bangsa-bangsa di all nation, seluruh dunia. Akan terjadi banjir, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi sampar, dan penyakit-penyakit baru yang belum pernah diketahui manusia, yang belum ada sebelumnya, yang akan membuat manusia menjadi ketakutan, dan akibat dari bencana dan wabah yang datang memukul bumi, membuat manusia menjadi takut, bukannya bertobat tapi menghujat Allah, menghujat Tuhan. Mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Ketika keadaan ini terjadi, gereja harus berdiri dan berdoa agar umat Tuhan tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan tanpa bimbang dan ragu. Yang ketiga, gereja Tuhan harus tetap berdoa dan jangan lengah. Kita sedang masuk dalam tahun kegoncangan akibat krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis pertahanan keamanan, serta krisis kepercayaan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Para pemimpin dunia saling curiga satu dengan lainnya, dan akan terjadi pergantian kepemimpinan yang ekstrim di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi dan monarki. Akan terjadi pemberontakan yang ekstrim di beberapa negara yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa karena perebutan posisi dan jabatan, baik itu kedudukan sebagai presiden maupun itu raja-raja. Akan datang negara-negara yang kuat dari utara untuk menindas negara-negara yang lemah, sehingga terjadi peperangan antar negara, dan hal tersebut mengakibatkan banyak nyawa yang melayang. Stabilitas kawasan akan terganggu, yang membawa dampak perang yang berkepanjangan, yang merugikan banyak harta dan jiwa. Hal di atas, kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan memicu perang dunia ketiga. Sebab perang dunia ketiga akan terjadi dengan tidak terduga-duga, dengan bangsa yang tidak terduga-duga. Gereja harus berjaga-jaga dan berdoa, seperti 5 anak darah yang bijaksana, yang mempunyai persediaan minyak yang cukup. Gereja yang terus memperkatakan firman Tuhan dan menghidupinya akan bersinar dan menjadi terang di masa-masa sukar. Mereka akan menjadi kuat dan diberkati. Tahun 2021 akan menjadi tahun pelimpahan kekayaan bangsa-bangsa yang akan mengalir kepada orang benar. Orang benar di sini adalah mereka yang memperkatakan firman Tuhan dan menghidupinya setiap saat. Tuhan akan membuat perbedaan kepada mereka untuk membuktikan bahwa orang benar bukan hanya hidup dari roti saja. Roti di sini adalah hal jasmani, hal-hal yang ditawarkan dunia. Tetapi mereka yang suka perkatakan firman dan menghidupinya akan hidup karena firman Tuhan. Dan akan terjadi sebuah pembalikan keadaan yang dibuat oleh Tuhan. Yang tadinya keadaan kita seperti padang gurun, kering, tidak ada hasil, sekarang menjadi kebun buah-buahan. Yang tadinya padang belantara, tidak ada kehidupan, sekarang menjadi sumber mata air. Semua hal yang selama ini tertutup dan yang mengalami tertunda di tahun-tahun lalu, Tuhan sedang melakukan pembalikan keadaan ketika umat Tuhan terus memperkatakan firman Tuhan untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Tahun 2021 adalah tahun di mana firman Tuhan akan mudah diakses melalui media-media online.
Keadaan ini datangnya seperti gelombang laut yang tidak terbendung lagi dan akan menjangkau seluruh bangsa. Sebagai suatu persiapan untuk kedatangan Tuhan pada kali kedua dan untuk menggenapi nubuatan Alkitab bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Gereja-gereja yang terus berdoa, berpuasa, dan memperkatakan firman Tuhan, dan menjadikan ini sebagai gaya hidup, mereka akan mengalami suplai dari Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, akan dilindungi dan dijaga sendiri oleh Tuhan dari badai krisis dan dari sampar. Akan datang pelayanan, akan ada pelayanan malaikat bagi umat Tuhan yang setia memperkatakan dan menghidupi firman-Nya. Sebab Tuhan punya rencana besar atas mereka untuk menyiapkan mereka menjadi pionir atau penggerak untuk masuk dalam zaman baru setelah seluruh dunia dilanda COVID-19. Tahun 2021 sedang terjadi sebuah pergeseran pergerakan dari denominasi kepada pergerakan semua orang kudus. Gereja Tuhan harus segera berbenah dan mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam memasuki zaman baru ini. Gereja harus memperhatikan ke arah mana Tuhan sedang bergerak dan memimpin umat-Nya. Keadaan ini sama seperti yang terjadi di padang gurun ketika Tuhan memimpin mereka dengan tiang api dan tiang awan-Nya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya. Kebiasaan-kebiasaan saat beribadah tidak lagi fokus, tidak lagi terfokus pada bangunan fisik saja, tapi jangkauannya akan lebih luas dan tanpa batas. Sebab Roh Kudus sedang memakai media-media daring online untuk membawa pesannya bagi seluruh bumi. Dan setiap orang baik kecil dan besar sedang dipakai oleh Tuhan untuk membawa pesan yang akan menyatukan seluruh tubuh Kristus tanpa melihat label denominasi. Dan tidak lagi terfokus ke satu orang, tapi semua orang yang memberikan hatinya pada Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Perhatikanlah, Tuhan sedang melepaskan roh yang lapar dan haus akan Tuhan kepada umat-Nya. Dan hal itu datangnya dari Tuhan seperti air yang menutupi bumi untuk memuaskan umat kesayangannya. Tuhan sendiri yang akan memberi mereka makan melalui mulut hamba-hambanya yang sudah dipilih dan dikuduskan untuk melakukan kehendak-Nya. Mereka ini adalah generasi di bawah 50 tahun yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya yang akan disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Sebab setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali tanpa menghasilkan buah. Amin. Kejadian 1 ayat 1, Yesaya 11 ayat 9, Yesaya 50 ayat 4, Yesaya 55 ayat 11, Roma 9 ayat 6a, Amos 8, 12, 1 Korintus 12, 27, Yoel 2, 28 sampai 32. Makassar, 10 November 2020.